Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar. Kita akan bacakan ayat 142 sampai 143. Yang sekarang ini kita berada pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat 142. Akan berkata yang bodoh-bodoh dari manusia itu, apakah yang memalingkan mereka itu dari kiblat mereka yang telah ada mereka padanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. 143. Dan demikianlah telah kami jadikan kamu satu umat yang di tengah, supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia, dan adalah Rasul menjadi saksi pula atas kamu. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang telah ada engkau atasnya, melainkan supaya kami ketahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang berpaling atas dua tumitnya. Dan memanglah barat itu kecuali atas orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah penyantun lagi penyayang. Dari hal kiblat 1. Pada ayat 115 juz 1 telah difirmankan dengan jelas bahwasanya baik timur ataupun barat, baik jurusan yang mana saja, semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Dan kemana saja pun menghadap, di sana akan diterima juga oleh wajah Allah. Sebab Allah tidak menempati sesuatu, bahkan Dia Maha Luas dan Maha Mengetahui. Oleh sebab itu pada pokoknya kemanapun saja pun kita menghadap, kemana saja kita menghadapkan muka di kala solat, yang kita hadapi tetaplah wajah Allah, asal kita kerjakan dengan khusyuk. Tetapi agama bukanlah semata-mata urusan pribadi. Agama pun adalah kesatuan seluruh insan yang sepaham dalam iman kepada Allah dan ibadat dan amal soleh, terutama sekali dalam mengerjakan solat.
Kalau sekiranya semua orang menghadap ke mana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah hanya satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat tadi. Maka dalam Islam bukan saja menyembah Allah itu diajarkan dalam waktu-waktunya yang tertentu, dengan rukun dan syaratnya yang tertentu, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Menurut riwayat yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara, bahwa Nabi SAW mula datang ke Madinah, beliau menepat pada akhwalnya, keluarga dari pihak ibu dari kaum Ansar. Di waktu mulai datang itu beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis, lamanya 16 atau 17 bulan. Sedang beliau rindu sekali kiblatnya itu menghadap ke Baitullah atau Ka'bah. Setelah permohonan beliau itu dikabulkan Tuhan, maka salat yang mula dihadapkannya ke Ka'bah itu ialah salat Asar. Suatu kaum menjadi makmum di belakang beliau. Setelah selesai salat, seorang di antara makmum itu pergi ke luar masjid. Maka bersumpahlah orang itu sambil berkata, "Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya baru saja selesai salat bersama Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Mendengar perkataan itu, maka sedang orang yang salat itu memalingkan mukanya ke Ka'bah dengan tidak memutusi salatnya. Sampai sekarang masjid tempat orang mengalih kiblat sedang salat itu masih tetap dijadikan masjid peringatan sejarah bernama Masjid Zulkiblataini yang mempunyai dua kiblat. Inilah satu riwayat yang berkenaan dengan perputaran kiblat itu, disertai lagi oleh beberapa hadis yang lain. Menurut satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Al-Baihaqi, mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa nasikh mansuh yang pertama dalam Al-Quran ialah urusan perpindahan kiblat itu. Tetapi setengah ahli lagi berpendapat bahwa dalam urusan ini tidak terdapat nasikh mansuh, sebab bila Nabi Muhammad mulanya menghadap kiblat Baitul Maqdis adalah menurut ijtihad beliau sendiri sebelum ada ketentuan dari Tuhan. Sebab selama ini kedudukan Baitul Maqdis masih istimewa dan Ka'bah sendiri masih penuh dengan berhala. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud dan Al-Baihaqi pula dari Ibnu Abbas, katanya, ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum pindah ke Madinah, kalau salat beliau menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, tetapi Ka'bah di hadapan beliau. Dan setelah pindah ke Madinah, beliau langsung berkiblat ke Baitul Maqdis 16 bulan setelah itu. Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Untuk mengetahui duduk perkara di sini, kita salin beberapa riwayat berkenaan dengan soal kiblat itu. Tentu kita telah mengerti dasar bermula di ayat 115 tadi. Jika umat dipimpin menyentuhkan haluan kiblatnya, baik di Baitul Maqdis atau Masjidil Haram, bukanlah karena Tuhan Allah bertempat di kedua tempat itu, atau mulanya Tuhan bertempat di Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah, bukan. Kiblat-kiblat itu adalah tempat biasa, alam biasa dan batu biasa. Di Baitul Maqdis memang ada sakrah, yaitu batu yang menurut riwayat banyak kejadian yang berhubungan dengan diri Nabi pada batu itu. Tetapi dia pun batu biasa. Ada orang yang membuat dongeng bahwa batu itu tergantung tidak bertali ke langit. Teranglah bahwa itu dongeng yang tidak yang hanya dapat dipercaya oleh orang bodoh-bodoh yang belum pernah melihatnya ke sana. Batu itu tidak tergantung, melainkan terlekat di atas bumi, berlubang sedikit ke dalam, sebagai batu-batu gua di mana-mana di dunia ini. Dan Ka'bahnya pun bukan batu aki atau yakut yang didatangkan dari surga. Maka bukanlah karena batu-batu itu istimewa sangat sehingga telah tergantung di antara alam dengan Tuhan. Maka dianya yang dijadikan tempat buat kiblat Ka'bah sendiri berkali-kali telah rusak. Di tahun 1957 pernah ada retak di Ka'bah lalu dicari batu yang bagus-bagus dan ditambah dengan semen, bukan semen dari surga, tetapi semen dari pabrik. 16 atau 17 bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW sangatlah rindu jika Tuhan Allah menurunkan perintah wahyu kembali, menyuruh berkiblat ke Masjidil Haram yang di Mekah. Kerinduan beliau itu sudah dapat dimaklumi dan dari wahyu-wahyu yang telah turun terlebih dahulu mengatakan bahwa rumah yang di Mekah itu diperintahkan Tuhan kepada Ibrahim buat mendirikannya. Maka oleh sebab Nabi Muhammad SAW berkewajiban melanjutkan ajaran Ibrahim itu, yaitu menyerahkan diri kepada Allah yang menjadi pokok asal dari sekalian agama, niscaya akan datanglah masanya, datang perintah menghidupkan kiblat yang asli itu kembali. Sebab dialah rumah tempat beribadat kepada Allah yang esa yang pertama sekali dibangunkan untuk manusia. Lihat surah Ali Imran surat 3 ayat 96. Apatah lagi di dalam strategi perjuangan kepindahan Rasulullah SAW ke Madinah itu ialah dengan tujuan memperkuat kaum muslimin untuk merebut Ka'bah itu kelak dari kaum musyrikin dan membersihkannya daripada berhala dengan segeranya kiblat dikembalikan ke sana.
Maka semangat buat merebutnya itu bertambah berkobar dalam dada seluruh umat tauhid yang telah mulai disusun di Madinah. Tuhan Allah yang mengetahui segala rahasia hati hambanya dan telah mengetahui keinginan Rasulnya itu, memberi ingatlah kepada Nabi SAW bahwa peralihan kiblat itu kelak akan membawa suatu keributan lagi di kalangan orang-orang yang bodoh-bodoh. Inilah ayatnya, akan berkata yang bodoh-bodoh dari manusia itu, apakah yang memalingkan mereka itu dari kiblat mereka yang telah ada mereka padanya. Pangkal ayat 142. Tadi di atas telah kita salingkan beberapa hadis yang menyatakan bahwa setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kiblat yang beliau hadapi ialah Baitul Maqdis. Setelah 16 atau 17 bulan lalu dipalingkan kiblat itu ke Ka'bah. Di dalam ayat ini telah diperingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa sebelum kiblat itu beralih, maka orang-orang yang bodoh di kalangan manusia itu akan menjadikannya percakapannya ribut. Mengapa dialihkan kiblatnya padahal selama ini dia berkiblat ke Baitul Maqdis? Di dalam ayat ini disebut sufaha'u sebagai kata jamak dari safih, yaitu orang-orang bodoh yang berpikiran dangkal, yang bercakap asal bercakap saja, tetapi tidak sanggup mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Mereka bercakap hanya asal keluar saja. Ada yang berkata bahwa peralihan kiblat ini ialah karena Muhammad itu berpikir kurang matang, sebentar menghadap ke sana, sebentar menghadap kemari. Dan ada pula yang berkata bahwa Muhammad hendak mengajak manusia kembali kepada agama nenek moyangnya. Sebab di waktu itu di Ka'bah masih didapati berhala-berhala. Semuanya ini adalah lidah yang tidak bertulang. Maka dalam ayat ini Nabi diberi peringatan bahwa sebagaimana sudah terbiasa, apabila seorang rasul atau pemimpin membuat suatu perubahan baru, sudah pasti akan ada ribut-ribut. Tetapi ribut-ribut hanya akan datang dari orang-orang bodoh, orang yang tidak bertanggung jawab, baik penduduk Madinah yang memang munafik ataupun orang Yahudi yang berkeliaran di Madinah yang tidak merasa senang hati karena dengan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis itu, kemegahan mereka akan runtuh, sebab menurut mereka sumber agama Yahudi itu adalah Baitul Maqdis, dan di Baitul Maqdis pula timbul nabi-nabi dan rasul-rasul dari Bani Israel. Dengan demikian orang dapat mengambil kesan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu hanyalah tiruan atau jiplakan dari agama mereka saja. Kepada Nabi Muhammad diperingatkan bahwa kata-kata dari orang-orang yang bodoh itu tidak perlu diacuhkan. Yang akan diberi penerang bukanlah si bodoh dan dungu atau bebal, melainkan orang yang berfikir waras. Sebab itu bersabda Allah dalam lanjutan ayat itu, katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Artinya bahwasanya di sisi Tuhan, baik barat ataupun timur, baik utara ataupun selatan adalah sama saja. Segala penjuru dunia ini Tuhan yang punya. Jika di waktu yang sudah-sudah orang berkiblat ke Baitul Maqdis, bukan berarti bahwasanya Allah Ta'ala bertempat di Baitul Maqdis. Dan jika kemudian dialihkan ke Ka'bah, bukan pula berarti bahwa Allah bertempat di Ka'bah atau telah berpindah ke sana. Soal peralihan tempat bukanlah soal penempatan Tuhan di salah satu tempat. Dia memberikan petunjuk, dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ujung ayat 142. Ayat ini memberi kejelasan bahwa soal beralih atau tetapnya kiblat bukanlah berarti karena tempat itu yang kita sembah. Timur dan barat, utara dan selatan dan penjuru yang manapun adalah kepunyaan Allah. Di antara Baitul Maqdis dan Baitul Al-Haram di Makkah tidak ada perbedaan pada sisi Allah. Keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari bumi Allah. Tujuan yang terutama adalah tujuan hati, yaitu memohonkan petunjuk jalan yang lurus kepada Tuhan, yang Tuhan bersedia memberikannya kepada barang siapa yang dia kehendaki. Dengan keterangan ini dijelaskan duduk soal yang bisa mengacaukan pikiran. Karena kacau balau dan cara berpikir orang yang bodoh, tegasnya meskipun tetap menghadap ke Baitul Maqdis ataupun telah beralih kepada Ka'bah, namun kalau hati tidak jujur, kalau langkah yang ditempuh dalam hidup adalah langkah curang, beralih atau tidak beralih kiblat tidaklah akan membawa perubahan bagi jiwa. Oleh sebab itu, percakapan dari orang-orang yang bodoh janganlah sampai membawa orang-orang yang berakal cerdas terpesona daripada maksud agama yang bermula. Jangan sampai orang yang berakal pikiran cerdas meninggalkan pokok atau prinsip karena terbawa oleh aliran yang kacau dari orang bodoh, lalu bertengkar pada soal ranting detail. Untuk itu dijelaskan lagi bagaimana kedudukan umat Muhammad di dalam menegakkan jalan lurus yang dikehendaki itu. Berkatalah ayat selanjutnya, dan demikianlah telah kami jadikan kamu satu umat yang di tengah, pangkat ayat 143. Dan ada dua umat yang datang sebelum umat Muhammad, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Terkenallah di dalam riwayat perjalanan umat-umat itu bahwasanya umat Yahudi terlalu cenderung kepada dunia, kepada benda dan harta, sehingga di dalam catatan kitab suci mereka sendiri kurang sekali diceritakan dari hal soal akhirat. Lantaran itulah maka sampai ada di antara mereka yang berkata bahwa kalau mereka masuk neraka kelak hanyalah beberapa hari saja, tidak akan lama.
Sebaliknya dari itu adalah ajaran Nasrani yang lebih mementingkan akhirat saja, meninggalkan segala macam kemegahan dunia sampai mendirikan biara-biara tempat bertapa, dan menganjurkan pendeta supaya tidak kawin. Tetapi kehidupan rohani yang sangat mendalam itu akhirnya hanya dapat dituruti oleh golongan yang terbatas ataupun dilanggar oleh orang yang telah menempuhnya sebab berlawanan dengan tabiat kejadian manusia. Terutama setelah agama ini dipeluk oleh bangsa Romawi dan diakui menjadi agama kerajaan. Sampai kepada zaman kita ini pun dapatlah kita rasakan betapa sikap hidup orang Yahudi. Apabila disebut Yahudi, teringatlah kita kepada kekayaan benda yang berlimpah-limpah, menternakkan uang dan memakan riba. Dan bila kita baca pelajaran asli Kristen, sebelum dia berkecimpung ke dalam politik kekuasaan, akan kita dapatlah ajaran Al-Masih yang mengatakan bahwasanya orang kaya tidak bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana tidak bisa masuk seekor unta ke dalam lubang liang jarum. Maka sekarang datanglah ayat ini memperingatkan kembali umat Muhammad bahwa mereka adalah suatu umat yang di tengah menempuh jalan yang lurus, bukan terpaku kepada dunia sehingga diperhamba oleh benda dan materi, walaupun dengan demikian akan menghisap darah sesama manusia. Dan bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani sehingga tidak bisa dijalankan sebab tubuh kita masih hidup. Islam datang mempertemukan kembali di antara kedua jalan hidup itu. Di dalam ibadat solat, mulai jelas pertemuan di antara keduanya itu. Solat dikerjakan dengan badan, melakukan berdiri, rukuk dan sujud, tetapi semuanya itu dihendaknya dengan hati yang khusyuk. Nampak pula dalam peraturan zakat harta benda, orang baru dapat berzakat apabila dia kaya raya. Cukup harta menurut bilangan nisab. Dan bila datang waktunya hendaklah dibayarkan kepada fakir miskin. Artinya, carilah harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya dan kemudian berikanlah sebagian daripadanya untuk meningkatkan amal dan ibadat kepada Allah dan untuk membantu orang-orang yang patut dibantu. Nampak pula pada peraturan di hari Jumat. Di hari itu dari pagi bolehlah bekerja keras mencari rezeki, berniaga dan bertani dan lain-lain. Tetapi setelah datang seruan Jumat hendaklah segera berangkat menuju tempat solat untuk menyebut dan mengingat Allah. Dan setelah selesai solat segeralah keluar dari masjid untuk bekerja dan bergiat lagi. Ini menunjukkan jalan tengah dan antara tiga agama yang serumpun. Dan pada itu secara luas dapat pula kita tilik pandangan hidup Barat yang dipelopori oleh alam pikiran Yunani yang lebih mementingkan pikiran filsafat, dan alam pikiran yang dipelopori oleh India purba yang memandang bahwa dunia ini hanyalah maya semata-mata atau khayal. Sejak dari ajaran Upanishad sampai kepada ajaran Veda, dari Persia dan India disambung lagi dengan ajaran Buddha Gautama, semua lebih mementingkan kebersihan jiwa sehingga jasmani dipandang sebagai jasmani yang menyusahkan. Bangkitnya Nabi Muhammad SAW di padang pasir Arabia itu adalah membawa ajaran bagi membangunkan ummatan wasatan, suatu umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup dalam kenyataannya, percaya kepada akhirat lalu beramal di dalam dunia ini, mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena kesehatan yang satu bertalian dengan yang lain, mementingkan kecerdasan pikiran tetapi dapat menguatkan ibadat untuk menghaluskan perasaan, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya karena kekayaan adalah alat untuk berbuat baik, menjadi khalifah Allah di atas bumi untuk bekal menuju akhirat karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama umat ini masih menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, selama itu pula mereka akan tetap menjadi umat jalan tengah. Maka berkata ayat selanjutnya, supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia. Menurut Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, umat Muhammad sebagai umat yang jalan tengah akan menjadi saksi atas umat nabi-nabi yang lain tentang kebenaran risalah rasul-rasul yang telah disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dan berkata lanjutan ayat, dan adalah rasul menjadi saksi pula atas kamu, yaitu rasul itu Nabi Muhammad SAW menjadi saksi pula di hadapan Tuhan kelak. Sudahkah mereka menjalankan tugas mereka sebagai umat yang menempuh jalan tengah? Adakah kamu jalankan tugas kamu itu dengan baik? Ataukah kamu campur adukkan sajakah di antara yang hak dan yang batil, sebab sifat tengahmu itu telah hilang. Umat Muhammad menjadi umat tengah dan menjadi saksi untuk umat yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi pula atas umatnya itu. Adakah mereka jalankan tugas yang berat tetapi suci ini dengan baik? Maka setelah diketahui latar belakang ini, mudahlah bagi orang-orang yang berpikir mendalam apa sebab kiblat dialih. Peralihan kiblat bukanlah sebab, dia hanya akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, umatan wasatan. Setelah itu sebagaimana lanjutan dari ayat, Tuhan terangkanlah tentang maksud beralihan kiblat di dalam membangun umatan wasatan, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang telah ada engkau atasnya, yaitu kiblat ke Baitul Maqdis yang 1,5 tahun lamanya Rasul berkiblat ke sana lalu dialihkan kepada Ka'bahnya dari Makkah, melainkan supaya kami ketahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling atas dua tumitnya. Kiblat yang asal adalah Ka'bah juga.
Ayat-ayat yang terdahulu dan ini telah menerangkan panjang lebar bahwa Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan jauh lebih tua dari Baitul Maqdis karena kiblat dikembalikan kepada asalnya. Maka orang Yahudi selama 1,5 tahun bermegah dan merasa bangga sebab hal itu mereka pandang adalah kemenangan mereka. Dengan peralihan kiblat terbuktilah mana orang yang bertahan pada ujung, yang selama ini menunjukkan suka kepada Rasul lantaran kiblat menuju tempat yang disukainya, yaitu orang Yahudi. Setelah kiblat beralih, dia menunjukkan tantangan. Demikian pula kaum munafik yang selalu mencari-cari saja soal-soal yang akan mereka timpakan kesalahannya kepada Rasul. Dan memanglah berat itu kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang imannya ragu-ragu dan imannya tidak mendalam merasa berat atas terjadinya peralihan kiblat itu. Dirawikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Juraid bahwa beliau ini berkata bahwasanya orang-orang yang baru masuk Islam setelah kiblat dialihkan ada yang kembali jadi kafir. Mereka berkata, apa ini, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Dan menurut suatu riwayat dari Imam Ahmad dan Abdul bin Humaid dan Tirmizi dan Ibnu Hibban dan At-Tabrani dan Al-Hakim dan Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW mengalihkan kiblat itu, ada beberapa orang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, sekarang kiblat telah beralih. Bagaimana jadinya dengan orang-orang yang telah mati? Sedang di kala hidupnya mereka sholat berkiblat ke Baitul Maqdis. Untuk menjawab pertanyaan itu datanglah lanjutan ayat. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kamu. Artinya bahwasanya orang-orang yang mati sebelum kiblat beralih adalah mereka itu beramal karena imannya juga. Amal mereka itu timbul daripada iman, itu tidaklah akan disisihkan oleh Tuhan. Ketaatan mereka dan ibadat mereka yang khusyuk diterima juga oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan. Sungguhnya Allah terhadap manusia adalah penyantun dan penyayang. Ujung ayat 143. Di ujung ayat ini teranglah dua sifat Allah yang penting untuk pedoman beramal. Pertama, Tuhan penyantun, tidak menyia-nyiakan amal hambanya. Kedua, dia penyayang, itu memberi ganjaran yang sepadan atas tiap-tiap amalan. Dan lagi berkiblat ke Baitul Maqdis. Sebelum perintah peralihan ke Makkah tidaklah suatu kesalahan, melainkan ketaatan juga. Sedang orang musyrik jahiliyah yang hidup lampaunya penuh dosa, bila dia telah memeluk Islam, habislah diampuni dosanya yang telah lalu itu. Apatah lagi bila amalan yang selama ini dilakukan dengan ketaatan juga. Ayat 140 dan 143 ini belumlah perintah mengalihkan kiblat, melainkan baru sebagai peringatan kepada Rasul bahwa akan terjadi reaksi dan sanggahan kelak dari orang-orang bodoh dan dangkal pikiran yang bercakap asal bercakap, padahal tidak bertanggung jawab, agar supaya Rasul bersiap-siap menghadapinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.